Terpuji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kembali kita mendengarkan firman Tuhan. Saudara, hari ini saya ingin melihat dari kitab Mazmur pasal 90 tentang pekerjaan dan kemuliaan Tuhan. Mazmur 90 ayat yang ke-16 dan 17. Biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Dalam teks bahasa Inggris dikatakan, biarlah pekerjaanmu tampak, let your work appear to your servant. Biarlah pekerjaanmu tampak kepada hambamu, dan kemuliaanmu kepada anak-anak mereka. Ya. Biar pekerjaanmu tampak kepada hamba-hambamu. Nah, lalu kiranya kemurahan Tuhan itu ditulis dengan and let the beauty of the Lord our God be upon us. Dan biarlah the beauty itu bisa diterjemahkan apa? Keindahan, kecantikan, mungkin keindahan atau keindahan Tuhan. Di terjemahan ini kemurahan Tuhan. Ya, kita akan melihat poin-poin ini. Ini terjemahan yang saya coba terjemahkan di dalam teks Ibrani. Biarlah diperlihatkan pekerjaanmu kepada hamba-hambamu. Kenapa saya kata diperlihatkan? Karena ini bentuk pasif. Dan kemuliaanmu pada anak-anak mereka. Biarlah keanggunan, nah saya pakai keanggunan di sini. Karena kata beauty, naom itu, bisa sih keanggunan beauty yang diterjemahkan. Atau kalau mau di sini kemurahan seperti yang ada di kitab Sakaria masih masih mungkin ya. Biarlah keanggunan Allah Tuhan kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami atas kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Saudara, ini adalah doa Musa. Kalau kita lihat Mazmur pasal yang ke-1, doa Musa abdi Allah. Nah, ini doa Musa, lalu kemudian dimasukkan di dalam Mazmur, Ada orang mengatakan yang memasukkan Raja Hizkia. Tapi kita tidak ada penjelasan, cuman doa Musa ada di dalam Mazmur ini. Mazmur atau puji-pujian yang ada. Saudara, kalau kita perhatikan ini adalah doa kerinduan Musa. Dari seluruh bagian ini, saudara akan membaca betapa pentingnya ayat ini. Saudara bisa melihat poin-poinnya yang ada. Ini doa kerinduan Musa ketika dia menjadi pemimpin umat Tuhan. Kalau saudara lihat pembagian-pembagiannya, ini pembagiannya ayat 1-5 itu satu perikop. Kemudian 6, 7, lalu sampai ke 17. Nah, saudara lihat ada perikop-perikopnya. Di Musa mengatakan di sini doanya, Tuhan Engkau tempat perteduhan kami turun-temurun. Lalu kemudian dia cerita tentang umur manusia. Dan terakhir yang kita akan bahas hari ini. Saudara, ini doa kerinduan. Sebenarnya apa sih kerinduan Musa untuk umat Israel? Seperti yang Tuhan janjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, saudara, bahwa Allah akan membawa mereka keluar dari Mesir, lalu masuk ke negeri Kanaan. Itu adalah negeri perjanjian. Sebenarnya Musa ingin orang Israel itu bisa menikmati seluruh janji-janji Tuhan. Jadi doa Musa adalah, Tuhan tolong umatmu supaya dia bisa menikmati janji-janji Tuhan. Supaya umatmu itu bisa hidup di negeri Kanaan. Itu yang Musa inginkan, saudara. Jadi kalau kita tanya apa yang Musa inginkan selalu, negeri yang permai,
negeri Kanaan itu. Nah, itu yang ada. Tetapi di dalam doa Musa, kalau kita perhatikan Mazmur 90 itu lebih dari itu. Bukan sekedar masuk negeri Kanaan, bukan sekedar masuk negeri Kanaan, tapi lebih lagi dari itu, yaitu apa? Kemuliaan Tuhan. Itu yang Musa inginkan. Jadi bukan sekedar masuk sorga, saudara. Saya tidak mendoakan saudara bukan sekedar masuk sorga. Tuhan tolong umatmu supaya bisa masuk sorga. Bukan sekedar itu. Tetapi lebih dari itu. Yaitu apa? Hidup di dalam kemuliaan Tuhan. Saudara, bukan sekedar masuk sorga atau sekedar diselamatkan. Bukan. Tapi hidup dalam kemuliaan Tuhan. Saudara, itu sebenarnya yang Musa pikirkan dan yang juga kita semua ada. Nah, Musa itu abdi Allah, di sini ditulis abdi Allah. Dalam terjemahan Inggris dikatakan the man of God. A prayer of Moses, the man of God, saudara. Nah, jadi manusia Allah. Ibraninya is Elohim. Is Elohim. Apa artinya is Elohim? Is Elohim itu artinya orang yang dekat dengan Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan. Memang Musa itu dekat dengan Tuhan. Sehingga hatinya yang tadinya keras. Yang hatinya itu begitu seperti batu, saudara, kokohnya. Tetapi menjadi hati yang lembut. Waktu seseorang belajar dengan Tuhan, hatinya menjadi lembut. Musa hatinya menjadi lembut karena dia belajar banyak dengan Tuhan. Saudara, itu yang ada. Nah, Musa tidak mau pisah dengan Tuhan, nggak mau. Bahkan waktu Tuhan menyuruh malaikatnya pimpin Musa, Musa nggak mau. Musa berkata, aku mau melekat dengan engkau. Aku tidak bisa pisah denganmu Tuhan. Aku mau selamanya dengan Tuhan. Itu yang Musa. Di dalam Alkitab, selain Musa yang disebut abdi Allah atau is Elohim adalah Elia. Elia disebut is Elohim. Sebab Elia juga tidak mau pisah dengan Tuhan. Kemana tuannya pergi, di sanalah hamba itu berada. Nah, saudara, inilah doa Musa. Nah, kita lihat. Mengapa Musa doanya seperti ini? Mengapa Musa doanya seperti ini? Ya, yang kita lihat hanya 16 dan 17 saja. Sebab Musa sudah lihat kemuliaan Tuhan, saudara. Musa ini beberapa kali naik ke Gunung Sinai. Dia melihat kemuliaan Tuhan. Bukan hanya sehari, 1 minggu, 40 hari, 40 malam dia tanggalkan keinginannya, dia tanggalkan pikirannya, dia tanggalkan kebutuhan jasmaninya. Dia puasa, doa puasa di gunung, dan dia bercakap-cakap dengan Allah. Dan kekuatannya saat itu adalah dari Tuhan. Kekuatan dagingnya sudah lemah dan diganti dengan kekuatan yang dari Allah. Di situ dia bisa cakap-cakap wajah dengan wajah. Tuhan berkata kepada orang Israel, siapakah orang yang seperti hambaku Musa, yang bercakap-cakap wajah dengan wajah? Kenapa kamu berani melawan dia? Saudara, nah kita lihat di situ, jadi itu percakapan yang ada. Nah, Musa lihat kemuliaan Tuhan. Dia mengalami indahnya bersama dengan Tuhan. Dia mengalami indahnya, enaknya jalan bersama dengan Tuhan. Dia mengalami keindahan dengan Tuhan. Dia melihat keagungan Tuhan, keanggunan Tuhan. Dan ia ingin semua umat Tuhan itu ngalamin yang sama. Saudara, Musa udah lihat, sebab itu Musa tidak ada di dalam diri Musa menginginkan hal-hal yang lain. Dia tahu mana yang paling baik. Dia tahu mana yang paling indah di hidup ini. Dia berani kok dari dulu ninggalin kemewahannya Mesir demi melihat Tuhan. Pengalaman hidup dengan Tuhan perlu dialami semua orang Kristen. Saudara,
harus belajar, harus ikut mengalami dengan Tuhan. Pasti indah, pasti enak. Kemuliaan Tuhan itu luar biasa. Luar biasa kemuliaan Tuhan. Kadang-kadang kalau kita gambar tentang kemuliaan saudara, kita cuma kasih garis-garis sebagai tanda sinar, saudara. Tapi kemuliaan Tuhan itu luar biasa. Musa melihat itu indah. Suatu kali kita juga akan melihat wajah Tuhan kita, Yesus Kristus yang mulia. Saudara, Musa lama. Berapa kali Musa? Mungkin lebih dari 3 kali. Dia naik ke Gunung Sinai. 40 hari di sana. Di dalam Keluaran 24. Di Keluaran 34 dia naik ke Gunung Sinai lagi. Dan dia tinggal di sana dengan Tuhan. Tinggal di Gunung Sinai, saudara, kalau saudara pergi ke Mesir, saudara menemukan Gunung Sinai, itu gunungnya berbatu-batu, saudara. Naik ke atas itu gunung berbatu-batu. Mana bisa istilahnya sedap, saudara, sedap di sana. Tapi di sana ada. Seringkali orang ingin tempat yang sejuk, tapi di situ ada Tuhan. Walaupun gersang, panas, tapi ada Tuhan, saudara. Dan Musa lebih memilih itu dibandingkan dengan memilih yang lain. Saudara, itulah yang ada. Musa ingin menawarkan kepada orang Israel sesuatu yang indah. Tapi orang Israel tidak mau. Akhirnya Musa berdoa kepada Tuhan. Musa pernah masuk ke ruangan Maha Kudus. Kecil ruangannya, saudara. Dan dia tinggal di sana. Dia menerima kemuliaan Allah yang luar biasa. Kemuliaan Allah itu sangat indah. Saudara, apakah saudara tidak rindu melihat kemuliaan Allah? Apakah saudara tidak ingin melihat kemuliaan Allah? Kemuliaan Allah jauh dari semuanya yang ada, saudara. Nah, kita lihat. Musa juga sudah melihat pekerjaan Tuhan. Dia paham pekerjaan Tuhan. Musa tahu apa yang dimaksud dengan Tuhan. Sebab itu dia ngikut apa saja kata Tuhan. Dia percaya penuh kepada Tuhan. Saudara, itulah sebabnya Musa doanya seperti itu. Nah, lihat saudara. Jadi ada 2 hal yang Musa doakan di dalam Mazmur 90 ayat 16 ini. Nah, kita bisa melihat saudara ini 2 hal yang Musa doakan. Yang pertama, Musa mengatakan, perlihatkanlah pekerjaanmu kepada hamba-hambamu. Kasih tahu Tuhan, nyatakan Tuhan, tampakkan Tuhan pekerjaanmu kepada hamba-hambamu. Ini doa yang penting. Hamba Tuhan harus mengerti apa yang Tuhan inginkan dan apa yang ada. Kalau Tuhan tidak menampakkan, bagaimana kita bisa tahu? Itulah sebabnya perlu hamba Tuhan duduk di kaki Tuhan supaya bisa melihat pekerjaan Tuhan. Yang kedua, doa Musa adalah perlihatkan keagungan atau kemuliaan. Memangnya itu kata hadar di dalam bahasa Ibrani, itu adalah keindahan. Saudara, perlihatkan keindahanmu kepada anak-anak. Jadi di sisinya Musa mengatakan, Tuhan perlihatkan kedahsyatan pekerjaanmu, kuasamu yang hebat itu kepada hamba-hambamu. Lalu dia mengatakan, perlihatkan keindahanmu, kemuliaanmu kepada anak-anak, supaya anak-anak itu bisa melihat semua. Saudara, 2 hal ini, kata poleka itu aktivitas. Jadi maksudnya perlihatkan aktivitasmu ya Tuhan kepada hamba-hambamu. Perlihatkan. Yang kedua adalah hadarka, yaitu keanggunan atau kemegahan. Perlihatkan kemegahanmu kepada anak-anakmu. Saudara, anak-anak bangsa Israel perlu melihat kemegahan Tuhan. Nah, kita lihat ada 2 jenis, hamba dan anak. Hamba dan anak. Apakah kita hamba atau kita anak? Ya, kalau kita bekerja memang kita hamba.
tapi kita juga adalah anak saudara. Sebab itu, dua-duanya itu adalah hal yang penting. Perlihatkanlah. Celikan mata hambamu Tuhan, supaya hamba bisa melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan. Doa kita kadang-kadang, Tuhan celikan mata hambaku. Tuhan celitakan mata hambamu. Celikan mata saya Tuhan. Supaya saya bisa melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan. Apa yang Tuhan rencanakan. Apa aktivitas Tuhan di saat-saat sekarang ini. Di kondisi zaman yang memangnya Tuhan sedang rubah. Sebenarnya apa sih maksud Tuhan? Saudara itu. Nah, celikan. Musa ingin hamba Tuhan itu bisa lihat apa yang Tuhan sedang kerjakan. Hamba Tuhan harus bisa melihat apa yang Tuhan baru saja dikerjakan atau rencana Tuhan apa. Saudara, itu yang ada. Jadi Tuhan ingin hambanya itu bisa lihat. Itu doa Musa. Doa Musa itu sesuai dengan keinginan Tuhan. Doa Musa itu bukan doanya pribadinya Musa, tapi doa Musa itu doa yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga dalam doanya ini doa yang benar, saudara. Musa ingin hamba-hamba Tuhan bisa melihat. Mari kita bisa melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan, apa yang Tuhan akan kerjakan. Tuhan, tunjukkan apa kehendak-Mu. Tuhan memperlihatkan pekerjaannya. Sudah. Kepada bangsa Israel Tuhan sudah memperlihatkan perbuatan tangannya. Sebab waktu Musa menulis ini, Musa sudah di padang gurun. Sudah. Ada yang mengatakan di dalam ayat ini adalah Musa sudah menyelesaikan waktu kira-kira mungkin waktu 40 tahun di padang gurun. Saudara, Tuhan sudah memperlihatkan perbuatan tangannya kepada orang Israel. Apakah mereka paham? Apa yang Tuhan lakukan kepada orang Israel? Orang Israel dibawa oleh Tuhan keluar dari perbudakan di Mesir. Nah, hari itu disebut Paskah atau Pesak. Mengertikah orang Israel bahwa Tuhan sudah membawa mereka keluar dari perbudakan itu? Waktu itu domba disembelih, lalu pintu itu diberi tanda darah, lalu anak sulung orang-orang Mesir mati semua. Lalu mereka orang Israel keluar dari Mesir dengan kepala yang tegak katanya. Lalu kemudian Tuhan membelah laut Kolsom dan mereka berjalan di dalam kekeringan. Firaun semua dibinasakan di laut Kolsom. Paham tentang hal itu? Mungkin bangsa Israel cuma melihat hebat perbuatan Tuhan. Wah, luar biasa perbuatan Tuhan. Perbuatan Tuhan hebat, hebat. Allah kita dahsyat, Allah kita dahsyat. Tapi mengerti? Mengerti? Tidak. Mereka banyak gak ngerti apa sih sebenarnya maksud Tuhan. Musa ingin mereka mengerti, termasuk para pemimpin, baik kepala suku maupun orang Lewi. Mereka dibawa oleh Tuhan ke padang gurun, ya. Lalu mereka menemukan mata air yang pahit, yaitu di Mara, mata air pahit di Mara dia menemukan. Setelah dari Mara lalu sampai ke Elim, dia disegarkan di Elim. Lalu dibawa berkemah di padang gurun Sinai. Ngerti maksud Tuhan apa? Dari Mesir langsung dibawa ke padang gurun, sampai di bawah padang gurun, baru saja dari laut Kolsom menemukan Mara. Mengerti? Lalu dari situ dibawa berkemah di padang gurun Sinai. Mengerti? Apakah paham maksud Tuhan? Kemudian Tuhan memberikan 2 loh batu. Dia berikan tabernakel, tempat peribadatan. Mereka dipimpin oleh tiang awan, tiang api. Apakah mengerti? Apa paham? Tidak, mereka banyak gak ngerti. Lalu bagaimana dengan kita?
Lalu bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kita mengerti mengapa Tuhan memilih saudara? Mengapa Tuhan menebus saudara? Sampai Tuhan mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu, serta menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah. Dan buahmu itu kekal, sehingga apa yang kamu minta akan diberikan. Nah, saudara, kalau kita lihat itu seperti itu. Nah, apakah saudara paham mengapa Tuhan memanggil saudara? Mengapa Tuhan memilih saudara? Mengapa Tuhan membaptis saudara? Mengapa Tuhan mengizinkan saudara melayani? Mengapa? Mengapa? Apakah saudara paham? Atau saudara cuma mengatakan, ya udah kita cuma pelayanan kok. Oh, enggak saudara, tidak begitu. Oh, saya cuma pelayanan di gereja atau pelayanan apa. Tidak begitu saudara. Saudara paham mengapa Tuhan menebus saudara? Apakah paham tentang pernikahan anak domba, rencana Bapa? Bagaimana Tuhan menyebut kita sebagai mempelai perempuan dan Yesus adalah mempelai laki-lakinya? Apakah saudara mengerti itu? Apakah saudara paham? Apakah saudara tahu rencana Tuhan di akhir zaman? Tentang segala macam poin-poin. Mungkin saudara mengatakan, itu bukan urusan saya. Tidak saudara. Memang Musa berkata, Tuhan, biar hamba-hambamu itu terbuka matanya dan celik melihat semuanya. Melihat rencana Allah. Apakah saudara paham mengapa Tuhan izinkan pandemi dan semua yang ada? Kenapa? Karena Allah mempunyai sesuatu, Allah punya sesuatu, saudara. Itu yang ada. Jadi kita lihat ini yang Tuhan ingin. Nah, saudara, kita bisa memahami dan melihat hal itu. Para pemimpin bangsa atau kepala-kepala suku gitu ya, termasuk suku Lewi, tidak paham maksud Tuhan. Mengapa harus ke padang gurun? Apa buktinya saudara? Banyak orang-orang Israel, mereka apa? Mereka mau kembali ke Mesir dan mereka mengatakan, aku mau kembali ke Mesir, aku teringat dengan bawang merah, bawang putih, lalu kemudian semangka, mentimun. Ya, mereka cuma menikmati itu. Apalagi saudara kalau zaman sekarang mungkin lebih dari itu saudara. Mereka nggak akan nyebut bawang merah, bawang putih. Mereka akan nyebut lain. Aku terkenang dengan macam-macam rempah-rempah saudara. Aku terkenang dengan makanan-makanan yang seperti ini hebatnya. Seperti ini luar biasanya. Saudara, para pemimpin bangsa tidak paham. Makanya mereka mengatakan begitu. Dianya lebih mengerikan lagi. Mereka mengatakan Tuhan membuat kami melarat dan miskin. Apakah tujuannya saudara ikut Tuhan? Supaya saudara, uang saudara bertambah banyak? Apakah saudara mengiring Tuhan? Supaya saudara punya usaha saudara jadi mewah-mewah? Memang Tuhan memberkati saudara. Tapi itu bukan tujuan Allah menebus saudara. Tapi itu bukan tujuan Allah menyelamatkan saudara. Saudara, itu yang ada. Musa melihat pekerjaan Tuhan. Dia lihat dengan iman, dia lihat rencana Allah dan dia percaya. Saudara, Tuhan memanggil saudara bukan untuk itu, bukan untuk saudara diberkati secara materi, atau bukan juga saudara untuk mendapat istilahnya supaya masuk sorga, bukan sekedar itu. Tetapi saudara supaya saudara menjadi satu dengan Tuhan. Seperti Bapa dan Yesus adalah satu. Demikian juga kita dengan Yesus dengan Bapa adalah satu. Satu di dalam dia. Musa tahu dan dia percaya kepadanya. Lalu dia Musa mengatakan lagi saudara setelah melihat mengatakan pekerjaan Tuhan. Tunjukkan kedahsyatanmu di dalam pekerjaanmu Tuhan. Dan Musa sekali lagi mengatakan perlihatkanlah kemuliaanmu kepada anak-anak mereka.
kepada hambanya pekerjaanmu, tetapi kepada anak-anak mereka, kepada orang Israel, kemuliaanmu. Tunjukkan kemuliaan. Musa ingin bangsa Israel melihat kemuliaan Tuhan. Bukan dirinya saja yang melihat, tapi semua orang. Tetapi bangsa Israel nggak mau, saudara. Mereka menyuruh Musa yang datang kepada Tuhan sendiri, lalu kemudian kalau ada pesan dari Tuhan, kasih tahu, katanya seperti itu. Padahal Tuhan tidak bermaksud begitu. Keluaran 20 ayat 19. Mereka berkata kepada Musa, engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengar. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati. Katanya. Aku gak mau ketemu dengan Tuhan, nanti aku mati. Aku gak mau. Biar Tuhan saja yang berbicara kepada Musa, lalu Musa menyampaikan kepada kami. Kenapa, saudara? Mereka enggak. Memang tidak mudah melihat kemuliaan Tuhan, itu tidak mudah. Kalau lihat pekerjaan Tuhan nyata, kita bisa lihat, wah ini pekerjaan Tuhan nyata, luar biasa, mujizat terjadi, kesembuhan ilahi di mana-mana terjadi, semua saudara mungkin tepuk tangan. Kalau saya hadir dalam kebaktian KKR kesembuhan ilahi, saudara, saya melihat orang-orang itu, saudara, waktu itu di depan saya ada orang kena sakit kanker, saudara. Kanker, lalu kemudian si anak orang ini dia berdoa di depan saya itu tiba-tiba saudara kankernya itu lepas, lalu dia menangis, dia mengatakan Tuhan sudah menyembuhkan. Saya yang melihat itu saudara, karena ada di depan saya rasa-rasanya terbangkit semangat saya. Oh puji Tuhan, Allahku dahsyat, Allahku hebat, Allahku dahsyat. Ya saudara. Tetapi Musa juga berdoa, biar kita bisa lihat kemuliaan Allah. Tidak mudah. Siapa yang bisa naik ke gunungnya Tuhan? Orang yang tangannya bersih, yang hatinya suci. Kalau tangan saudara bersih dan hati saudara suci, saudara bisa lihat ke gunung Tuhan. Pekerjaan Tuhan dahsyat. Dahsyat. Mujizat, kesembuhan, kekuatan Tuhan dahsyat. Kita lihat bagaimana tangan Tuhan itu menghantam Mesir sehingga Firaun tidak berdaya. Semua kekuatan orang Mesir tidak berdaya. Tukang sihir tidak berdaya. Semua tidak berdaya. Sehingga itu menjadi cerita untuk orang-orang Israel. Orang-orang non-Israel yang ada di sana. Mereka mengatakan Allahnya Israel dahsyat. Allah Israel hebat, saudara. Kita juga bisa melihat apa yang Tuhan kerjakan di dalam pelayanan. Saya juga senang melihat hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Mengadakan kesembuhan-kesembuhan. Doa, kesembuhan, mujizat itu terjadi. Saudara, itu pekerjaan Tuhan. Tapi kemuliaan Tuhan adalah kehormatan Tuhan. Adalah pribadi Tuhan. Adalah kemegahan Tuhan. Adalah kekudusan Tuhan. Itulah kemuliaan Tuhan. Tuhan ingin kita juga bisa melihat kemuliaan Tuhan. Kita bisa mengatakan, ku kagum akan Engkau ya Tuhan. Ku kagum, hormat akan Engkau. Saudara, kita bisa berkata, ku kagum, hormat akan Engkau. Saudara, kita kagum, hormat akan Tuhan. Melihat kemuliaan. Jadi ada dua. Melihat pekerjaan dan melihat kemuliaan. Orang melihat pekerjaan Tuhan. Saudara, orang melihat pekerjaan Tuhan. Tetapi kemuliaan Tuhan dinikmati. Orang lebih senang melihat pekerjaan Tuhan daripada kemuliaan Tuhan. Iya saudara. Orang lebih senang hadir dalam KKR. Orang lebih senang melihat kedahsyatan pekerjaan Tuhan dinyatakan. Orang senang melihat pekerjaan setan dihancurkan, orang sakit disembuhkan, tetapi sangat sedikit orang mau duduk menikmati kemuliaan Tuhan. Menikmati hadirat Tuhan, menikmati indahnya Tuhan. Saudara, ini yang Musa inginkan. Supaya orang-orang juga bukan hanya melihat pekerjaan Tuhan yang hebat, tetapi juga menikmati kemuliaan. Kemuliaan Tuhan didapat
dari hubungan pribadi kita dengan Tuhan, persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Banyak hamba Tuhan ingin mendapat karunia untuk menyatakan pekerjaan Allah yang heran. Ya saudara, kadang-kadang kita berdoa. Seorang hamba Tuhan, Jack Dere, dia mengatakan, berdoalah hamba-hamba Tuhan supaya mendapat karunia untuk mujizat, karunia kesembuhan ilahi. Supaya kalau kita mendoakan orang sakit dan orang sakit itu sembuh, mujizat terjadi, sehingga nama Tuhan dibesarkan. Dan mereka mengatakan, Allahku hidup, Allahku dahsyat, Allahku luar biasa. Ya saudara, setuju. Kita bilang, Tuhan, supaya aku bisa melakukan pekerjaanmu. Tetapi saudara, ada yang lebih lagi, yaitu melihat kemuliaan Tuhan. Memang kita membutuhkan kuasa karunia. Selain itu kita juga membutuhkan melihat dan membawa jemaat kepada kemuliaan Tuhan. Kita bukan hanya saudara menyembuhkan orang sakit lalu melakukan pelayanan-pelayanan seperti itu. Tetapi Tuhan juga ingin agar kita membawa jemaat Tuhan menikmati kemuliaan Tuhan, menikmati keindahan Tuhan, bukan hanya di halaman, tetapi masuk ke dalam ruangan kudus, bahkan dibawa sampai masuk ke ruangan Maha Kudus. Bukankah Imam Harun, bukankah imam besar di bahunya ada 6 nama suku Israel, di sebelah 6 ada 12 suku Israel. Bukankah di dada imam ada 12 suku Israel yang dibawa masuk ke dalam ruangan Maha Kudus? Untuk apa? Untuk membawa sampai melihat kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan nyata kalau di ruangan Maha Kudus, yaitu di tabut Tuhan di antara 2 kerub, saudara, itu kemuliaan nyata. Itu yang dinamakan Shekinah Glory. Lalu mereka ada di sana, mereka menikmati kemuliaan Tuhan, saudara. Itu yang ada. Di dada imam ada 12 untuk dibawa masuk. Saudara, jemaat tidak hanya dibawa untuk melihat pekerjaan Tuhan, keajaiban Tuhan, lalu mereka untuk melakukan hal-hal yang ajaib dari Tuhan. Bukan hanya itu, saudara. Tetapi umat Tuhan juga harus dibawa untuk melihat kemuliaan Tuhan. Bukan hanya dibawa untuk melihat keluar biasaan Tuhan, kehebatannya di dalam pekerjaannya. Tetapi dibawa untuk masuk terus sampai ke ruangan Maha Kudus. Untuk menikmati kemuliaan Tuhan di dalam keheningan bersama dengan Tuhan. Saudara, ini yang Tuhan mau. Jadi bukan hanya itu. Saudara, di sorga udah tidak ada pekerjaan Tuhan lagi. Di sorga tidak ada kesembuhan ilahi. Di sorga tidak ada lagi mujizat-mujizat. Di sorga tidak ada yang saudara inginkan di dunia itu, di sorga udah nggak ada. Di sorga yang ada apa? Kemuliaan Tuhan. Di sorga adalah kemegahan Tuhan. Di sorga adalah keluar biasaan Tuhan. Mari kita masuk ke dalam rumah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Waktu Daud masuk ke dalam rumah Tuhan, dia mengatakan, aku mau masuk ke dalam rumah Tuhan, menikmati keindahan Tuhan, menikmati kemuliaan Tuhan. Itu yang Daud bilang, saudara. Biar saudara juga mau menikmati itu semua. Nah, kita lihat lagi di sini dikatakan, biarlah diperlihatkan pekerjaanmu kepada hamba-hambamu. Ya, hamba adalah budak. Musa tahu apa artinya seorang budak. Musa tahu kehidupan perbudakan di Mesir. Betapa Firaun itu dengan ganasnya menyiksa, memperbudak. Betapa hebatnya Firaun itu menekan sehingga seorang budak itu hanya bergantung kepada tuannya. Mereka bergantung kepada tuannya, makanannya, kehidupannya, anaknya, apapun bergantung. Itu adalah budak. Saudara, tetapi sekarang walaupun Musa mengatakan kepada hamba, kata evet atau abad, saudara, dikatakan itu, walaupun itu adalah kata hamba, tetapi budaknya, saudara, tetapi tuannya udah beda. Bukan tuan yang lama di Mesir, tapi tuan yang baru. Waktu bangsa Israel meninggalkan Mesir, mereka bebas dari perbudakan. Dan sekarang mereka memiliki tuan yang baru. Mereka memiliki tuan yang baru, yaitu Tuhan Allah
yang besar, yaitu Tuhan Allah Adonai. Saudara, Tuhan yang baru. Tuhan yang memberi mereka makan. Tuhan yang merawat mereka dengan penuh kasih sayang. Bagi kita yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang baru. Tuhan yang penuh kemuliaan. Tuhan yang penuh dengan keagungan. Tuhan yang luar biasa. Tetapi saudara, pikiran orang Israel walaupun sudah keluar dari perbudakan di Mesir, pikirannya ini nggak berubah. Pikirannya masih pikiran gaya Mesir. Apa yang ada di gaya Mesir? Orang di gaya Mesir, saudara, pikirannya hanya kebutuhan dasar. Makan, minum. Itu sama seperti saudara, orang punya kebutuhan dasar, apa yang lakukannya, saudara? Yang penting makan, katanya. Yang penting makan, sehingga pikirannya hanya di uang saja. Apa mereka yang mereka punya pikiran hidup lakukan itu, saudara? Mereka sekolah, bekerja, udah bekerja apa? Menikah, udah menikah apa? Lalu merawat anak sampai tua, udah selesai. Itulah yang ada di Mesir. Mereka kerja untuk cari nafkah, bekerja lalu mereka menghidupi keluarga dan sebagainya, saudara. Tetapi setelah Tuhan yang baru tidak begitu. Pikirannya tidak demikian. Pikiran Tuhan yang baru itu Tuhan yang penuh kasih sayang, Tuhan yang penuh kemurahan, Tuhan yang baik. Dia akan memberkati kita, dia akan memenuhi kita dengan berkat-Nya. Ini yang ada. Saat itu pikiran orang Israel masih sibuk dengan pikiran seperti budak di Mesir. Sibuk dengan kebutuhan dasar. Kalau saudara kenal Yesus, saudara hidup di dalam Yesus, pikiran kita bukan di kebutuhan dasar kita. Yaitu tentang makan, minum, bukan. Pemikiran kita lebih dari itu. Tingkat pemikiran kita enggak. Sebab apa? Sebab Tuhan janji. Jangan kamu khawatir akan hidup ini. Jangan kamu khawatir akan makan minum. Jangan kamu khawatir akan semua yang ada. Karena aku akan memberikannya. Carilah lebih dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan diberikan kepadamu. Itu saudara yang ada. Jadi ada perbedaan dasar. Orang yang belum kenal Kristus dengan orang yang sudah kenal Kristus. Orang yang sudah kenal Kristus udah beda pola pikirnya. Cara pikirnya udah beda, saudara. Dia udah berubah lain. Dia memandang kepada Tuhan. Saudara, orang Israel bahkan mereka tidak mau menghadap Tuhan yang baru itu. Nggak mau. Mereka menyuruh Musa untuk pergi ke dalam awan berjumpa dengan Tuhan yang baru itu. Lalu kemudian kasih tahu kepada mereka. Musa datang lalu menceritakan kemuliaan dari Tuannya. Dia datang, ini kemuliaan dari Tuannya, ini keindahan. Musa sebagai seperti seorang hamba Tuhan, seorang pendeta yang datang kepada jemaatnya. Dia katakan ini kemuliaan Tuhan, ini keindahan bersekutu dengan Tuhan, ini keindahan-keindahan yang dari Tuhan. Tapi jemaatnya mengatakan, aku kepengen berkat. Aku kepengen uang. Aku kepengen makan. Aku kepengen makanan, aku kepengen makanan. Tuhan bilang ini kemuliaan, tetapi aku kepengen makanan. Mereka tidak tertarik dengan kemuliaan Tuhan. Mereka sungguh tidak tertarik dengan kemuliaan Tuhan. Pada tiang awan ada, tiang api ada, tapi mereka tidak tertarik. Mereka tertariknya apa? Bawang putih, bawang merah, semangka, itu saja mereka yang diinginkan. Yaitu rempah-rempah orang Mesir. Mereka hanya khawatir tentang itu. Jadi walaupun Musa sudah lihat kemuliaan Tuhan lalu cerita, mereka enggak tertarik. Kenapa? Pikiran mereka harus diperbaiki. Pikiran mereka harus dibenarkan. Itu yang ada, saudara. Itulah sebabnya doa Musa adalah, Tuhan tolong nyatakan pekerjaan dan rencanamu kepada hamba-hambamu. Dan juga ceritakan kemuliaanmu kepada anak-anakmu, anak-anak Israel. Supaya mereka bisa melihat kemuliaan Tuhan dan mereka ada. Seringkali juga orang Kristen yang telah ditebus dari perbudakan dosa. Bersikap yang sama. Sekarang kita memiliki Yesus yang mulia, agung. Saudara, dia ingin menunjukkan kepada saudara keindahannya.
Tetapi kita begitu terfokus kepada kebutuhan kita, keinginan kita, sehingga kita tidak punya waktu, kita tidak meluangkan waktu untuk melihat keindahan Tuhan. Untuk melihat keindahan Tuhan. Kukan pandang wajah-Mu Tuhan. Kukan pandang wajah-Mu. Seorang yang menulis lagu ini, saudara. Dia mengatakan, kukan pandang wajah-Mu Tuhan. Kukan pandang wajah-Mu Tuhan. Kukan pandang wajah-Mu Tuhan. Dalam kebenaran. Saudara. Ku akan dipuaskan. Ku akan dipuaskan. Saudara, itu adalah apakah kita benar-benar membaca firman Tuhan untuk mencari keindahan di dalam firman Tuhan? Apakah saudara baca firman Tuhan, baca tanpa melihat keindahannya? Berapa kali saudara sudah baca Alkitab? Apakah saudara melihat keindahan Tuhan yang ada di dalam firman Tuhan? Keindahan. Berapa kali mungkin saudara mengatakan, saya sudah beberapa kali baca Alkitab. Apakah saudara menemukan keindahan-keindahan? Mungkin saudara mengatakan, saya tidak mengerti ayat-ayat ini. Tetapi kalau saudara rindu, maka saudara menemukan keindahan. Sebab ada Roh Kudus yang ada. Jadi bukan masalah ngerti dan tidak mengertinya, tetapi masalah rindu dan tidak rindu. Kalau rindu, saudara, Roh Kudus akan memberitahu keindahan-keindahan. Banyak orang Kristen lebih berpusat pada pekerjaan Tuhan daripada keindahan dan kemegahannya. Saudaraku, orang belajar Alkitab karena ada kesulitan. Sebenarnya bukan itu. Orang belajar Alkitab karena aku ingin menikmati keindahan-Mu. Siapa yang suka mengharapkan upah? Dalam dunia kerja, siapa yang suka mengharapkan upah? Karyawan. Karyawan senang kalau dapat upah. Oh, hari ini aku dapat upah, gaji yang besar. Kalau saudara, mereka sebagai karyawan lalu cerita ke teman-temannya, enak kerja di sana, gajinya besar. Ada orang mengatakan enak kerja di sini, gajinya besar. Enak kerja di sini, gajinya besar. Gajinya besar. Dapat upah lagi, dapat lagi hadiah lagi, dapat lagi ekstra gaji lagi. Oh, enak kerja di sana, enak, saudara. Mereka ceritanya tentang upah, enak. Saudara, ada orang kerja mungkin di mana katanya kerja yang paling keren di Google. Wah, enak katanya, ada makanan tersedia, semua tersedia, segalanya ada. Wah, enak. Yang dipikirkan itu, karyawan. Bagaimana dengan anak si pemilik perusahaan itu? Si pemilik perusahaan tidak akan ngomong, gajinya enak, hadiahnya bagus, ada liburan, wah banyak. Enggak. Si anak tidak cerita tentang upah, si anak tidak cerita tentang gaji, dia akan cerita, bapakku ini mulia, jaya, perusahaannya jadi hebat. Beda pemikiran karyawan dengan pemikiran si anak. Karyawan berkata, gajiku besar, aku dapat bonus. Anak itu berkata, usaha bapakku berhasil. Saudara, ada kalanya mungkin kita harus bersikap sebagai seorang anak. Usaha bapakku, pekerjaan bapakku, rencana bapakku, kemuliaan bapakku, semua yang ada di bapakku, aku mau menikmati. Karyawan dapat gaji. Si anak tidak dapat, tapi dia melihat pekerjaannya. Karena apa yang punya bapak, itulah punya dia. Saudara, dia cuma mengatakan, kekayaan bapakku, usaha bapakku melimpah, kemuliaannya besar. Dan dia mengatakan, aku ingin menikmati kesuksesan bapakku. Maka si anak akan mengatakan, aku akan menikmati kesuksesan bapakku. Bapakku sukses, aku mau menikmati. Tapi karyawan tidak.
Saudara, kita anak. Saudara, anak. Anak Tuhan. Mari kita menikmati kesuksesan Tuhan Yesus Kristus yang sudah bangkit dari antara orang mati. Kita menikmati kesuksesan Tuhan Yesus yang sudah mengalahkan iblis, dunia, daging. Semua ada di bawah kakinya. Kita menikmati kemuliaannya. Kita menikmati kesuksesan Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Kita hamba, kita juga anak. Betul, di satu sisi kita bersuka cita melihat pekerjaan Tuhan. Tetapi di sisi lain kita bersikap juga sebagai anak, yaitu lihat kemuliaan Bapa kita. Kita lihat wajah Tuhan. Mari saudara kita robah pola pikir kita sebagai seorang anak yang melihat rencana dan pekerjaan Bapa. Saudara, orang Israel membandingkan Tuhan dengan Firaun. Tuhan yang marah seperti Firaun yang marah. Tidak, saudara. Tidak boleh begitu. Tuhan kita baik. Banyak khotbah-khotbah, kesaksian-kesaksian. Mungkin saudara lihat di YouTube, mungkin saudara lihat di mana, catatan-catatan banyak yang berpusat kepada pekerjaan Tuhan. Ketika melihat Tuhan memberkati hidupnya dengan pekerjaan, kesembuhan, ya semua bersorak-sorak. Tetapi jarang kalau ada orang menceritakan tentang hubungan pribadinya dengan Tuhan. Dia melihat kemuliaan hadirat Tuhan. Mereka tidak tertarik. Seorang hamba yang memperhatikan kemuliaan Tuhannya adalah seorang yang melebihi peran sebagai hamba. Kalau saudara sebagai hamba Tuhan atau kita sebagai hamba Tuhan memperhatikan kemuliaan Tuhan, maka kita lebih daripada seorang hamba. Kita harus berlaku sebagai anak yang memandang kemuliaan Tuhan dan keagungannya. Saudaraku, daripada fokus kepada bagaimana mendapatkan sesuatu dari Tuhan, mari kita lebih baik fokus untuk kesenangan ke hatinya mengagumi keindahan Tuhan, saudara. Mazmur 90 ayat yang ke-17. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Di ayat yang ke-17 dikatakan kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami. Saudara, kata kemurahan itu bahasa Ibraninya noam. Itu artinya keindahan, kesenangan. Delightful, saudara, kalau kita lihat. Kesenangan. Biarlah kesenangan atau keindahan Tuhan ada pada kami. Jadi doa Musa adalah biarlah kesenangannya Tuhan. Apa kesenangannya Tuhan? Biarlah kesenangan Tuhan. Biarlah keindahan Tuhan. Apa keindahan Tuhan? Ada pada kami. Saudara, kesenangan Tuhan artinya apa yang disenangi Tuhan menjadi apa yang disenangi oleh aku. Daud berkata, selidikilah hatiku Tuhan, ketahuilah batinku. Periksalah aku Tuhan. Jangan ada dewa asing yang ada. Seperti seorang dokter. Daud bagaikan pasien. Dokter, periksa aku. Periksa. Dokter, teknologi yang hebat membuat saudara pemeriksaan dari satu kapsul kecil. Semacam robot ditelan, lalu dia memeriksa seluruh organ tubuh dari dalam semua. Lalu masuk, dideteksi di komputer. Oh, ini ada ini, ada ini, ada ini. Tetapi Tuhan juga akan memeriksa dari kepala saudara. Pikiran sampai ke seluruh tubuh saudara. Dia akan lihat semua. Daud mengatakan, selidikilah hatiku Tuhan dan batinku. Ketahuilah semua. Maka dia akan diperiksa. Kemurahan Tuhan katanya. Tetapi ini keindahan Tuhan. Kiranya keindahanmu Tuhan. Kiranya kesenanganmu ya Tuhan Allah kami. Itu ada pada kami. Kemudian teguhkanlah, tetapkanlah, benarkanlah perbuatan tangan kami. Lalu apa maksudnya? Saudara, keindahan.
Jika hidup kita diperkenan Tuhan, maka barulah hidup kita disebut berhasil. Semua bagi kesenangan Tuhan. Baik hamba dan anak-anak membawa kesenangan bagi Tuhan. Tetapi ada perbedaan di antara keduanya. Allah akan melakukan perbuatan baik bagi hamba-hambanya. Dan kecantikannya, keindahannya diberikan kepada mereka. Saudara, itu yang ada. Teguhkanlah perbuatan tangan kami. Teguhkanlah. Saudara, benarkanlah apa yang kami kerjakan. Ini doa Musa. Apa yang kami kerjakan di hadapan Tuhan. Kesimpulannya saudara, Musa berdoa bagi hamba-hamba Tuhan dan juga bagi umat Tuhan. Dia minta agar hamba Tuhan itu bisa melihat pekerjaan Tuhan. Yang dahsyat yang Tuhan sedang kerjakan. Bisa melihat ke semua, bisa melihat ke seluruh, lihat. Dia meminta agar umat Tuhan bisa melihat kemuliaan Tuhan. Dia minta agar umat Tuhan bisa lihat kemuliaan Tuhan. Yang pertama untuk hamba Tuhan. Yang kedua untuk umat Tuhan bisa lihat cahaya atau sinar kemuliaan Tuhan. Melihat kemuliaan Tuhan itu penting. Lebih daripada pekerjaan Tuhan. Memang saudara lihat mujizat, kesembuhan, pertolongan Tuhan, keberhasilan, senang. Sehingga mengatakan Tuhan hebat. Kalau sudah mendengar kesaksian, ada orang dapat diberi mobil, tiba-tiba seseorang, waduh Tuhan begitu luar biasa, dahsyat, Tuhan kasih aku mobil. Ada orang mungkin dikasih pekerjaan, oh Tuhan ajaib hebat. Ya, senang melihat hal itu. Tuhan hebat. Tapi lebih indah lagi saudara, lebih indah lagi. Kalau saudara bisa duduk di kaki Tuhan. Sambil menikmati kemuliaan Tuhan. Itu jauh lebih indah. Kita senang melihat pekerjaan Allah dinyatakan. Kita lompat-lompat bersorak-sorak. Tapi kalau kita bisa menikmati Tuhan dalam keheningan bersama dengan Tuhan. Bercakap-cakap dengan Tuhan itu jauh lebih indah. Saudara, biar kita mau menikmati keindahan itu. Musa beberapa kali duduk di kaki Tuhan. Sambil menikmati kemuliaan Tuhan. Hidupnya menjadi mulia. Menjadi mulia. Mulia bersama dengan Tuhan. Mulia. Duduk diam di kaki Tuhan adalah menikmati kemuliaannya. Jika kita melakukannya, maka hidup kita akan selaras dengan Tuhan. Cocok. Dan kita akan menyenangkan hati Tuhan. Saudara. Kita menyenangkan hati Tuhan. Sebab itu saudara perhatikan maksudnya Tuhan. Jangan hanya kita menginginkan kebutuhan dasar kita. Jangan kita hanya menginginkan mujizat, kesembuhan. Jangan kita hanya menginginkan hal-hal materi. Tapi nikmati selaku anak, yaitu keindahan dari Tuhan. Nikmati indahan dari Tuhan. Kita akan nyanyi satu nyanyian. Bapakku rindu menyenangkanmu. Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku pintar, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih
Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bapakku rindu, Tuhan aku rindu Engkau. Menyenangkan-Mu, itu kata noam saudara, artinya menyenangkan. Ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Ini kerinduan kita saudara, mengenal Dia lebih dalam lagi. Bapakku pinta, Bapa, aku minta kepadamu melayakkan aku. layakkan Aku terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan, bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu. Terima kasih banyak Bapa di sorga, terima kasih buat semua kebaikan-Mu, terima kasih buat pertolongan-Mu, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Bapa di sorga, terpujilah akan nama-Mu, mulialah Engkau Tuhan, kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa. Tuhan, apa yang menjadi kerinduan-Mu hari ini Engkau sampaikan melalui firman-Mu, bahwa Engkau rindu untuk kami ada duduk di kaki-Mu menikmati kemuliaan-Mu. Tuhan, kami tahu hamba-Mu Musa udah berdoa berapa ribu tahun lalu agar umat-Mu bisa melihat keindahan Engkau dan juga bisa menyaksikan pekerjaan kedahsyatan yang ada. Bapa di sorga, tolong kami biar kami boleh hidup dan masuk dalam kehendak-Mu, dalam rencana-Mu. Jemaat-Mu Tuhan, biar boleh menikmati Engkau lebih lagi. Bapa di sorga, terima kasih. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh haleluya, haleluya. Berkati mereka. Berkati mereka. Pekerjaan dan usahanya berkati Tuhan. Berkati mereka, berkati. Terima kasih Tuhan, di akhir ibadah ini hamba-Mu berdoa. Biar anugerah-Mu Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus turun ke atas-Mu. Kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dalam Roh Kudus ada menyertai kamu semua mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan menyanyikan satu nyanyian, menang besar di pihak kita. Menang besar di pihakku, menang besar di pihakku. Tuhan peranggantiku, ku berdiam juga. Menang besar di pihakku, menang besar di pihakku, menang besar di pihakku. Tuhan peranggantiku, ku berdiam juga. Menang besar di pihakku, menang besar di pihakku, menang besar di pihakku. Tuhan memberkati saudara.
kalian.